Santapan Harian, Minggu, 7 Februari 2021. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-35, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu Kristus, mampukanlah kami untuk memahami, mewartakan, dan melakukan firman-Mu di dalam keseharian hidup kami, di dalam Kristus yang memampukan kami. Amin. Bilangan 35 ayat 1-8. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Tanah-tanah penggembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1.000 hasta berkeliling. Di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2.000 hasta di sisi timur dan 2.000 hasta di sisi selatan, dan 2.000 hasta di sisi barat, dan 2.000 hasta di sisi utara, sehingga kota itu berada di tengah-tengah. Itulah bagi mereka tanah-tanah penggembalaan kota-kota. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan, supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota, semuanya dengan tanah-tanah penggembalaannya. Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya, haruslah kamu ambil banyak. Dan dari suku yang sedikit jumlahnya, haruslah kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi, sekadar milik pusaka yang dibagikan kepadanya. Sahabat Santapan Harian, ketika kita menerima penghasilan kita, apa yang pertama kali kita pikirkan? Bayar cicilan atau belanja barang-barang keperluan? Adakah di antara kita yang bertanya, berapa yang harus kuserahkan untuk pekerjaan Tuhan? Suku Lewi merupakan suku yang dikhususkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Mereka tidak diberikan tanah pusaka seperti ke-11 suku yang lain. Sejak awal sebelum umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian, Tuhan memerintahkan umatnya melalui Musa untuk memberikan sebagian dari tanah yang menjadi milik pusakanya kepada suku Lewi. Dengan demikian, dimanapun umat Tuhan hidup, mereka akan selalu hidup bersama suku Lewi. Perintah Tuhan ini jelas menunjukkan bahwa umat Tuhan harus senantiasa hidup bersama dengan Tuhan yang disimbolkan oleh suku Lewi. Suku Lewi merupakan pelayan Tuhan yang menjadi tanda bahwa dimanapun umat Tuhan hidup, maka Tuhan harus dilayani. Keberadaan suku Lewi bukan hanya membuat suku lain berbagi tanah pusaka, tetapi agar mereka melaksanakan seluruh perintah Allah dalam Taurat.
Bangsa Israel harus memberikan berbagai persembahan kepada Tuhan, dan hal ini dilakukan melalui suku Lewi yang mengelola pelayanan di Bait Allah. Karena itu pula, apapun yang dimiliki oleh umat Tuhan harus ada yang dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan. Setiap uang, harta, tanah, atau apapun yang kita miliki bukanlah milik kita sepenuhnya. Ada bagian yang harus kita serahkan agar pelayanan Tuhan dapat terus dikerjakan. Siapakah orang Lewi bagi kita saat ini? Orang-orang Lewi bagi kita saat ini adalah mereka yang meneruskan pekerjaan Tuhan, baik gereja, badan misi, lembaga, maupun yayasan, bahkan perorangan yang meneruskan pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini. Sebagai umat Tuhan, mari secara sadar kita sisihkan dari apa yang Tuhan percayakan untuk kita kelola bagi pekerjaan Tuhan. Di mana ada umatnya, di situ pula pekerjaan Tuhan akan dilakukan. Kita harus hidup bersama dengan suku Lewi di masa kini, dimanapun kita menetap. Mari kita berdoa. Mampukanlah kami ya Allah untuk bersikap bijaksana dalam mengelola harta yang Engkau anugerahkan kepada kami dan belajar untuk berbagi kepada sesama, terutama untuk pelayan-pelayan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Putra Bapa yang penuh kasih, kami memohon. Amin.